Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Di mana firman Tuhan memberikan judul perenungan berpisah untuk berjumpa kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang namanya perjumpaan pasti ada perpisahan. Di saat kita boleh merasa senang dan sukacita, maka kita pun siap-siap untuk merasakan kesedihan di saat kita mulai masuk dalam perpisahan. Bisa dengan keluarga yang harus kembali pulang ke kampung halaman ataupun berpisah untuk selama-lamanya dengan anggota keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, di mana mereka diperhadapkan oleh perpisahan dengan Yesus sebagai sang guru. Perpisahan yang begitu memilukan, perpisahan yang membawa mereka bingung harus berbuat apa di awalnya. Karena selama perjalanan pelayanan mereka, Yesuslah yang membimbing mereka, yang menguatkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita boleh membaca firman Tuhan ini, Yesus pun memberikan warna yang begitu luar biasa, warna yang memberikan kekuatan bagi para muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus membawa para muridnya ke kota dekat Betania. Di tempat itulah mereka harus bersama-sama dikuatkan, bersama-sama untuk mendengarkan perpisahan terakhir. Tapi kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak meninggalkan para muridnya begitu saja. Tidak. Mari kita bersama-sama baca di ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka sebagai bentuk di mana Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kuasa bagi para muridnya. Kuasa yang menuntun mereka untuk terus mewartakan kebenaran firman-Nya, untuk terus melakukan karya-karya kasih-Nya di dalam rangkaian pelayanan yang mereka lakukan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah para murid menerima berkat Tuhan, Yesus pun berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Ayatnya yang ke-52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kata sujud merupakan salah satu bentuk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merupakan salah satu bentuk wujud nyata, penghormatan, wujud nyata, pernyataan bahwa Yesus adalah pribadi yang suci dan maha kudus. Sujud merupakan bagian wujud nyata penghormatan para murid kepada Yesus Kristus, di mana mereka boleh bersama-sama merasakan kebersamaan dalam rangkaian pelayanan yang penuh dengan tantangan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat
proses tersebut terjadi, saat mereka telah menerima berkat Tuhan, mereka pun boleh kembali dengan penuh sukacita. Sukacita yang boleh mereka rasakan, karena kuasa kasih Allah boleh bersama-sama menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kita saat ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan salah satu bentuk nyata di mana kuasa kasih Tuhan bekerja untuk bersama-sama dengan kita, wujud nyatakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu bersaksi akan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga. Ia pergi untuk memberikan kita kekuatan, kuasa dalam kasih Tuhan. Kenapa dikatakan, kenapa tadi dalam judul berpisah untuk berjumpa kembali? Mengapa demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan kembali datang kepada kita. Ia pasti akan kembali. Ia pasti akan kembali dan meminta pertanggungjawaban dari rasa hormat dan tunduk. Rasa hormat dan tunduk kita pada perintahnya. Tuhan akan kembali dan pasti akan kembali meminta pertanggungjawaban itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selagi kita diberi kesempatan dalam dunia ini, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Allah dalam ruang kehidupan kita. Terus bersaksi akan kemuliaannya, terus mewartakan kemuliaannya, firman-Nya di dalam ruang kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita harus diperhadapkan beribadah di rumah masing-masing, tapi biarkanlah kasih kuasa Tuhan terwujud nyata dalam sikap kita, dalam membimbing dan juga menuntun anggota keluarga kita untuk lebih dekat kepada Allah. Dalam setiap ibadah yang boleh kita lakukan selama sepekan ini, lakukanlah dengan baik dalam sikap ketulusan. Karena pasti ada saatnya Tuhan akan kembali dan meminta pertanggungjawaban itu kepada kita pribadi, tiap pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita boleh melaksanakan setiap perintah-perintahnya, lakukanlah itu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Karena di saat Ia akan kembali ke dunia, Ia akan kembali dalam cara yang berbeda. Cara yang dimana kita boleh rasakan dalam ketulusan dan juga penuh dengan cinta kasih. Itu boleh kita rasakan apabila kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam ruang kehidupan kita di dunia ini. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berpisah untuk berjumpa kembali. Persiapkanlah diri, pribadi tiap pribadi, untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Dan kiranya firman Tuhan tidak tetap tinggal diam di dalam ruang kehidupan kita, tetapi boleh terwujud nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.